Kalau di dalam Islam, Tuhanmu Tuhan orang hidup apa orang mati? Nggak ada ayatnya. Berarti dia hanya Tuhan bagi orang hidup, karena dia bicara tentang kafir dan segala macam. Dia hanya Tuhan bagi orang hidup. Bagi orang mati apakah dia Tuhan? Tidak, buktinya dia tidak bisa membangkitkan orang. Buktinya tidak ada yang dia masukkan orang mati ke dalam surga. Subscribe, like, and comment. Selamat malam, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam Lai Rudi, selamat beraktivitas. Ya, salam cinta Allah. Silakan. Ya, saya mau bertanya kepada Lai Rudi. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan menurut Bible atau Anda sendiri? Oke, matikan mic-mu, kita bergantian ya. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka dibilang segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Allah menjadikan dengan apa? Dengan firman. Jadi sejak kapan Yesus sudah ada? Sejak Allah itu ada, Yesus ada. Silakan. Ya, baik, menurut iman Kristen, maka perjanjian lama haruslah disertakan ya. Di dalam nubatan perjanjian lama tidak ada menukilkan nama Yesus. Yang ada di perjanjian baru, barulah ada dinukilkan nama Yesus. Oke, saya terima itu. Bagaimana menurut Rudi ayat 11 dengan Roma 9 ayat 14? Coba ulang tadi, terputus suaramu. Silakan. Ya, menurut iman Kristen, bahwasanya perjanjian lama haruslah disertakan dalam beriman dalam Kristen ya. Namun nama Yesus tidak ada pernah dicantumkan di dalam perjanjian lama. Jadi terkait pertanyaanku tadi, bagaimana menurutmu Lukas 2 ayat 11 dengan Roma 9 ayat 14? Ya, silakan. Sabar ya, Roma 9. Roma 9 ayat 14. Lukas 2 ayat 11 itu merujuk kepada Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, sebab tidak ada akulah Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Nah, di Matius di Lukas 2 ayat 11 telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa nama Yesus tidak ada di perjanjian lama? Siapa bilang nggak ada? Dia kan namanya Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Tuhan beserta kita. Kalau orang bahasa Indonesianya. Yesus itu apa? Yeshua HaMashiach. Sebenarnya itu sama saja. Satu menggunakan bahasa apa, satu menggunakan istilah apa ya. Itu tidak masalah ya. Nah sekarang, Roma 9 ayat 14. Jika demikian, apakah yang dikatakan apakah Allah tidak adil? Apakah itu yang kau maksud Roma 9 ayat 14? Halo? Nah, Roma 9 ayat 14. Coba saya lihat, saya periksa dulu ya. Roma 9 ayat 14. Roma 14 ayat 9. Salah, terbalik. Roma 14 ayat 9. Oke, aku jelaskan. Matikan mic-mu. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Yang mau kau tanyakan apa? Silakan. Ya, dengan ayat ini berarti dengan kematian Kristus barulah dia bisa menjadi Tuhan, supaya ia menjadi Tuhan. Kan di sini sejak kematian Kristus
barulah dia menjadi Tuhan. Di sini ada jelas keterangannya. Kenapa Anda bilang tadi dari sejak semula Allah ada, Yesus itu sudah jadi Tuhan? Coba telaah ayat ini. Oke, sebentar ya. Aku carikan, aku agak lupa ini di mana ya. Bentar ya. Dia adalah Tuhan bagi orang hidup. Ya. Bentar. Allah, udah lama aku nggak. Ya. Bentar ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa dia adalah Allah bagi yang hidup. Orang mati tidak, bukan dia Allahnya. Maka dengan kematian Yesus, dia juga Allah bagi yang hidup dan yang mati. Itu maksudnya, sebentar. Tidak ada yang mati. Lupa aku mana ya. Allah orang. Bukan. Saya lupa, sabar ya. Ini. Markus 12 ayat 27. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ya. Kenapa saat itu Yesus mengatakan Markus 12 ayat 27? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Paham ya? Setelah tadi di Roma, ditambah satu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati. Kalau tadi dia hanya Allah bagi orang hidup, sekarang dia juga Allah bagi orang mati, yang ditambah itu Allah orang mati. Paham nggak? Maupun atas orang hidup. Yang tadinya itu dia hanya Allah bagi orang hidup, orang mati tidak, dia bukan Allah orang mati. Kenapa? Zaman sebelum Yesus turun ke dalam kerajaan maut, orang mati itu tidak bisa bangkit. Tidak bisa memiliki jalan keselamatan. Makanya Allah itu dulu, dia Allah bagi orang hidup. Siapa yang hidup itu? Contohnya Henok dan Elia. Henok dan Elia kan langsung dibawanya ke surga. Tapi orang mati, bukan dia Tuhannya. Makanya orang mati tidak bisa dibangkitkan dari alam maut. Dan tidak bisa menuju surga. Setelah Yesus turun ke dalam kerajaan maut, maka jelaslah ayat ini mengatakan, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Silakan. Baik, Lai Rudi. Jadi tadi Anda berkata setelah dia mati, dibangkitkan, maka ditambahlah menjadi Allah bagi orang yang mati. Ya. Kalau awalnya Anda katakan dia Allah bagi orang hidup, orang yang mati belum punya Allah, menurut perkataan Lai Rudi. Setelah dia dibangkitkan. Tunggu, itu kamu keliru. Jangan tafsir-tafsirkan ucapanku. Cukup kau bertanya, mana aku bilang dia belum Allah bagi orang mati? Ngerti nggak kau yang kau ucapkan? Sebentar ya aku jelaskan. Tadi sudah kita buka ayatnya, oke? Markus 12 ayat 27. Ia bukanlah Allah orang mati. Pada awalnya Tuhan itu bukannya Tuhan orang mati. Tetapi melainkan Allah orang hidup. Jadi Tuhan itu dulu hanya bagi orang yang hidup. Yang orang mati nggak bisa dia. Bukan berarti dia belum bertuhan, dia bertuhan. Samuel itu bertuhan kepada Yahweh. Tapi karena dia mati, Tuhan tidak bisa mengeluarkan dia dari dalam maut. Karena dia bukan Tuhan orang mati. Setelah Yesus turun ke dalam kerajaan maut, diremukkan kepala iblis, maka itulah muncul tadi Roma 9 itu. Bahwa dia juga Tuhan bagi orang mati. Kenapa dia Tuhan bagi orang mati? Karena dia bisa memerintahkan orang bangkit dan naik ke surga, itu di Matius 27 ayat 53. Paham ya? Jangan ditafsir-tafsir atau disimpulkan ucapanku, cukup kau bertanya. Silakan. Itu kan Anda menampilkan tadi Lukas berapa tadi Anda katakan 21 ayat 7. Di sana Anda mengatakan bahwasanya Allah orang hidup. Oke, saya udah terima aja itu.
Sekarang saya bertanya tadi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi di sini sejak lahir Yesus sudah jadi Tuhan menurut Lukas 2 ayat 11. Tapi di Roma 9 ayat 14, setelah dia dibangkitkan baru dia jadi Tuhan. Jadi menurut Anda, yang mana yang jadi pegangan Anda? Apakah sejak lahir dia jadi Tuhan atau dia setelah mati? Oke, kujelaskan sekali lagi ya. Setelah itu kok kick. Sudah kujelaskan dia itu jadi Tuhan sejak Kejadian 1 ayat 3. Paham nggak kau? Tetapi dia masih Tuhan bagi orang yang hidup. Mana ada dia diangkat jadi Tuhan ketika Roma 9 ayat 14 itu, Roma 14 ayat 9 itu. Kamu nggak ngerti. Dahulu Tuhan itu hanya bagi Tuhan orang hidup. Kalau di dalam Islam, Tuhanmu Tuhan orang hidup apa orang mati? Nggak ada ayatnya. Berarti dia hanya Tuhan bagi orang hidup, karena dia bicara tentang kafir dan segala macam. Dia hanya Tuhan bagi orang hidup. Bagi orang mati apakah dia Tuhan? Tidak, buktinya dia tidak bisa membangkitkan orang. Buktinya tidak ada yang dia masukkan orang mati ke dalam surga. Pahami dulu maksudnya itu. Tapi setelah Yesus turun ke dalam kerajaan maut, katanya, dia tidak hanya menjadi Tuhan atas orang mati, juga menjadi, bukan aja Tuhan menjadi atas orang hidup, juga atas orang yang mati. Paham nggak? Sejak semula dia Tuhan, tapi Tuhan bagi orang yang hidup. Kok bisa kau simpulkan aku mengatakan dia bukan Tuhan? Dia Tuhan bagi yang hidup. Ingat ya. Kalau kau nggak paham juga, ya berarti otakmu udah buntu. Silakan. Iya. Tadi kan saya bukakan sama kamu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan dia lahir tuh. Dia udah disebut Tuhan. Di Roma 14 ini, di sini mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia jadi Tuhan. Otaknya nggak sanggup lagi kawan. Sudah kujelaskan. Dia Tuhan bagi orang yang hidup. Supaya dia menjadi Tuhan. Sampai di situ diputusnya. Koma. Masih koma. Kapan lo cilim ini cerdas? Candunya aja naik kawan. Kan saya sudah buka Lukas 2 ayat 11. Betul. Bahwa telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Betul. Loh, sekarang dibuat di Matius, sebentar bukan Matius. Di Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Kok sekarang menjadi Tuhan? Enggak dibacanya komanya itu. Baik atas orang yang mati maupun atas orang yang hidup. Sebelumnya bagaimana Tuhan itu hanya atas orang hidup. Dia Tuhan tapi atas orang hidup. Orang mati tidak, dia bukan Tuhan terhadap orang mati. Kenapa? Karena alam maut masih dikuasai iblis. Paham ya? Setelah dia turun ke dalam kerajaan maut, meremukkan kepala ular itu, iblis itu, maka dia Tuhan juga atas orang mati. Apa buktinya? Dia pergi menginjil di 1 Petrus apa 2 Petrus itu. Paham ya? Dia membuka orang-orang dari sel itu, Matius 27, 53. Ya. Setelah 40 hari, setelah Yesus naik ke surga, maka terbukalah sel-sel kuburan orang-orang soleh itu. Mereka pergi ke kota Kudus. Ya. Itu aja sulit kali mereka cerna kawan. Kenapa begitu? Karena dinubuatkan di dalam Bible, Kejadian 16 ayat 12, lakunya seperti keledai liar. Sehebat apapun kita mengajar, gak bisa kawan. Selagi mereka masih ingin menjajah, membatalkan ketuhanan Yesus, gak akan bisa. Kecuali mereka sudah oke, sekarang saya kosongkan dulu keinginan saya, nafsu saya membatalkan ketuhanan Yesus. Baru dia bertanya, kurang jelas apa aku coba? Loh kok sekarang dia baru jadi Tuhan,
supaya ia menjadi Tuhan ini kan karena orang-orang si Juma, orang-orang si Kores nggak ngerti otaknya sedikit. Kan koma itu. Baik atas orang mati. Atas orang mati ini yang nggak ada sebelumnya. Oh sebelumnya berarti dia bukan Tuhan, tapi atas orang hidup. Aduh. Kapan lah kalian ini pintar yang. Tapi kayak kata Bapak tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saya nggak pernah lelah kawan, tapi kerongkongan saya kering.